rekan-rekan semua, maka saya meramu menjadi beberapa pasal yang insya Allah akan telak mengenakan iklim hakim ini. Pasal 242 ayat 1 KUH Pidana. Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik lisan atau tulisan, maupun oleh diri sendiri atau kuasanya yang istimewa untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Apa itu unsur pidana yang terkena? Yaitu tentang barang siapa. Di sini adalah iklim hakim ya. Objek hukum atau subjek hukum atau orang yang melakukan adalah saudara iklim hakim yang diduga palsu. Yang kedua, iklim hakim melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu bahwa dirinya diduga telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu kepada penyidik. Dalam laporan polisi nomor LPB 2012 0212-5 Romawi 2022 SPKT Bareskrim Polri, dan kepada media yang pada pokoknya tidak pernah menandatangani atau memberikan kuasa khusus kepada Ranlopom kepada saya untuk membantu persoalan hukum atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Ini. Yang kedua, perbuatan dilakukan secara sengaja, bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh Dr. Ran yang dianggap bersalah atas laporan tersebut. Seolah-olah saya melakukan tindakan sendiri. Padahal kalian semua tahu iklim hakim di sebelah saya. Dan dia tidak membantah keterangan itu. Kenapa setelah jumpa Kementerian PPA dan kita duga dia berhubungan baik kembali dengan Hotman Paris, lalu membawa-bawa nama saya? Ini nggak bisa. Kemudian keterangan yang dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau ketentuan yang diharuskan menurut aturan hukum atau yang menjadi pengganti sumpah. Ada. Kemudian dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik pribadi maupun oleh kuasanya. Itu semua lengkap datanya, dan pembuktiannya kami sudah serahkan tadi, bukti BAP, surat kuasa, surat keterangan, dan video-video yang terkait dengan itu. Itu pasal pertama. Pasal yang kedua adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran, ya, keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Apa itu unsur pidananya? Pertama, barang siapa ditujukan kepada penyebar berita informasi, yaitu iklim hakim, menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan kepada saya tanggal 25 April 2022 dengan menandatangani surat kuasa. Di surat kuasa itu kan tercantum bahwa untuk membantu kepentingan hukum klien atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Artinya bahwa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Saya dibully oleh netizen, klien saya pada pergi, laporan Hotman naik, dan nama saya menjadi jelek. Karena itu kami juga sudah memberikan bukti, nama-namanya 2 orang saksi dan video keterangan PPA, dan juga di depan media ketika dengan saya preskon, dan keterangan dia ketika selesai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. 2 pasal ini di luar akta otentik atau tidak, itu nanti dikaji oleh ahli. Ini telak buat saudara iklim hakim. Karena itu iklim hakim, saya katakan, bolehlah engkau mungkin selama ini merasa enjoy, cuci tangan. Bagaimana mungkin iklim hakim menandatangani kuasa ke saya? Dia mengatakan tidak tanda tangan di depan penyidik ketika konfrontir. Bahkan pengacaranya itu kan mewakili dia ketika gelar perkara khusus, mengatakan tidak ada tanda tangan kuasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Terus masa iya tanda tangan kuasa tidak dibaca? Dibaca dong. Dia kan bukan buta huruf. Yang kedua, kita preskon di samping dia dan ada keterangan dia juga yang membenarkan bahwa ada dugaan pelecehan. Kita boleh sedikit dijelaskan? Sudah, saya appreciate Pak Kapolri, Kapolda, kemudian Dirkrimum, Pak Engki, Kapoldanya Pak Karyoto, bahwa laporan saya begitu cepat direspon dan saya dipanggil dan sudah berikan keterangan selengkap-lengkapnya tadi, selengkap-lengkapnya. Dugaan pertama
memberikan keterangan palsu, bohongan, menimbulkan keonaran, kerugian moral dan material terhadap saya sudah serahkan. Pasal 242 KUHP dan juga terkait dengan undang-undang tentang peraturan pidana, yang itu semua ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan saya tidak main-main untuk mengejar Iklim Hakim ini supaya terungkap. Yang kedua akan dipublish nanti di persidangan. Terungkap apa percakapan Hotman itu kepada Kim. So Indonesia akan ketahuan. Kalau saya nggak ada untung di dalam persoalan ini, yang ada saya rugi. Saya sudah punya nama kok sebelum dengan Iklim Hakim ini. Jadi Hotman, kau jangan bilang-bilang, oh Rasman nggak level saya. Semua orang udah tahu kau menghadapi saya, mulai linglung kau sekarang kan, mulai bingung kau kan, menghadapi saya kan. Itu baru kau, nanti kau ketemu berdua dengan saya, makin seru kita. Bang, berarti penyidik dalam kasus Abang sama Iklim, laporan Abang itu udah dipilih ya? Udah ada penyidiknya? Sudah ada penyidiknya. Sudah ditunjuk penyidiknya tadi. Ya, penyidiknya inisial A. Ya, sudah ditunjuk, saya sudah komunikasikan ke Subdit. Saya sudah beritahu juga media nunggu semua berita-berita ini. Siapa yang berbuat apa, dia harus bertanggung jawab. Itu. Berarti ada pemanggilan terhadap Iklim kapan? Oh iyalah. Kapan? Insya Allah dalam minggu ini. Saya akan minta data-data, saya akan minta SP2HP nanti setelah saksi-saksi saya 2 ke dia, baru saya info kalian semua. Baik, semua akan terang benderang. Baik, Bang, kalau untuk dari Bang Hotman sendiri, apakah memang sudah komunikasi dengan Bang? Nggak perlu saya komunikasi sama dia, itu si banyak bacot itu. Masa dibilangnya bangun tidur kebayang muka dia. Muka lu, yang istriku lah. Jelek begitu. Hitam lagi. Aduh. Berarti selama ini nih Bang, selama kasus ini, berarti Abang sendiri sudah pernah bertemu dengan Iklim Hakim atau pengacara? Oh, sudah. Iklim Hakim waktu itu nangis dikonfrontir. Makanya pengacaranya bilang, damai lah bang. Silakan saya bilang, bukan dari saya. Terus Iklim Hakim nangis-nangis, kasihan saya. Kalau 2 kali saya tantang dia tawar, saya bisikin ke telinga. Dia bilang harus punya nyali, pengacara punya nyali. Itu hanya kamuflase, nyalimu nggak ada. Ketemu kau dengan saya. Itu baru jago sama-sama anak Medan kan. Ayo. Oh, saya Mandailing Natal, Medan, baru Jakarta. Dia enggak. Lagu Boti langsung Jakarta, nggak lewat Medan dulu. Kalau mau matang di Medan dulu. Nah, gitu. Oh, luar negeri sama. Saya juga kuliah di luar negeri. Saya juga ingin tahu cum laude. Saya mau lihat mana ijazahnya. Ada nggak surat keterangan menyatakan dia cum laude? Saya ingin tahu juga tuh. Tapi kalau anak saya cum laude, iya. Anaknya juga Ibnu Khaldun kok. Bang, anak saya USU. Bang, 2 sudah dokter 2. Aduh, nilainya tinggi-tinggi semua. Ada yang cum laude pun. Bang, mungkin bisa jelaskan kerugian yang Abang dapatkan? Waduh, rugi banget saya Ki. Rugi banget, nama baik, material. Ya, klien-klien saya itu. Saya diduga seolah-olah membuat intuisi sendiri. Kamuflase. Orang yang nggak dilecehkan seolah-olah dilecehkan. Itu sehingga orang takut bahwa Rasman ini tukang rekayasa. Saya menunggu ini hampir setahun loh. Setelah saya pikir kalau ini anak kurang ajar, ini sisa lapor, saya ambil tindakan hukum. Ya udah pikir datang ke Hotman lah, minta bantuan ke Hotman. Kerugian material? Banyak lah, kalau saya hitung-hitung sebulan tuh saya 520 jutaan, itu banyak yang cabut kuasa. Hampir 6M saya rugi setahun ini. Bukti apa aja sih Bang yang Abang berikan nih selain tadi flash disk? Oh iya, surat kuasa, surat pernyataan, surat pencabutan kuasa, pengakuan di Kementerian PPA, foto tanda tangan kuasa, kemudian video penjelasan dia, kemudian chattingan Hotman dengan dia dan dia dengan Hotman. Itu semua kita buktikan bahwa ada pelecehan verbal non verbal. Berarti Abang sendiri merasa dipermainkan oleh Iklim? Iya, itu yang paling saya tidak terima. Saya merasa dipermainkan. Untuk hukumannya sendiri atau tuntutannya sendiri? Iya, 7 tahun dan 10 tahun. Atau biaya? Pokoknya di atas 5 tahun. Tidak ada damai untuk dia, nggak ada. Terus Okay. ada apa gak mungkin inisiatif Iklim gitu hubungin Abang gitu, ada Meminta gak? maaf secara Minta langsung. maaf. Nah, saya kira ada pun inisiatif, saya nggak mau. Tetap akan lanjut. Tidak mau saya. Mungkin Terlambat sudah. sama pengacaranya Abang berkomunikasi. Boleh berkomunikasi, tapi kalau untuk damai nggak mau saya. Nggak ada damai. Tapi udah komunikasi Bang. Ini sudah tahu, saya sudah kirim. Termasuk hari ini ketika saya buat LP juga dijawab oleh Faris. Yang ini tadi malam saya kirim, saya belum lihat, belum jawab. Tapi centang 2. Apa dia Iklim bilang? Hakim juga. Apa dia bilang? Oh, belum dijawab Bang. Nggak, kalau yang pertama saya buat LP itu dia kirim foto kira-kira stiker gitu, stiker. Oh.
Pusing. Baru kira-kira gitu. Rungkat ya. Oke, thank you. Oke, siap, Bang. Bye bye. Terima kasih. Thank you, Bang. Bang.